Halo Sobat Rana, kembali lagi di Rana Cerita. Untuk Sobat Rana, silakan subscribe, like, dan komen. Di tanah Jawa ini masih banyak yang mempercayai tentang kodam atau sosok yang menjaga kita dari banyak hal. Dan cerita hari ini seorang pria yang disamperin sama kodamnya. Dia bernama Kiki. Kala itu Kiki sedang liburan kuliah. Dia memilih untuk di rumah saja karena memang tabungannya atau saldonya tidak cukup banyak untuk kemana-mana atau jalan-jalan ke tempat-tempat yang dia inginkan. Tapi semesta berkehendak lain. Tiba-tiba handphonenya berdering, ada kontak dari seorang kawan bernama Lencu. Lencu mengajaknya untuk liburan ke rumah saudaranya. Saat itu Lencu menelpon, "Ayo Ki, ikut ke rumah kakek saya di daerah Jombang." Tapi menjawab, "Aku lagi gak ada uang." "Sudah, tenang aja. Kamu cukup bawa badan saja. Nanti masalah akomodasi saya nanggung." "Kapan?" "Lusa." "Gimana?" "Oke, boleh." Ternyata Lencu juga mengajak teman yang lainnya, namanya Haikal dan Lalu. Tiba hari lusanya mereka berkumpul di rumah Lencu yang di Surabaya. Mereka menggunakan motor. Setelah berdiskusi kecil, apa aja yang dibutuhkan, mereka belanja rokok, minuman, kopi, dan lain-lain untuk dimasak di sana karena rumah di sana kosong, tidak ada yang menempati. Akhirnya mereka pun berangkat. Sebenarnya dalam perjalanan ada masalah kecil-kecil tetap ada, seperti ban bocor, banyak Lencu, kemudian motornya Haikal itu agak mogok-mogok sedikit, sempat diperbaiki. Akhirnya tidak lama sore hari mereka nyampai di Jombang, atau lebih tepatnya di desanya Lencu. Saat itu suasana sepi dan sedikit mengusik pikiran karena pada saat itu azan maghrib, tapi tidak ada orang lalu lalang. Biasanya jam-jam segitu, jam 5 atau jam 6 itu ada warga yang pulang dari sawah, ada warga yang mau berangkat ke musola. Tapi saat itu sunyi. Saat teman-teman Kiki dan Lencu mulai masuk gerbang desa, itu ada beberapa warga di depan rumah, tapi mereka melihatnya dengan rasa penasaran atau rasa curiga atau rasa sinis itu pada anak-anak ini. Mungkin karena mereka pendatang dan baru dilihat oleh warga-warga itu. Tapi mereka tetap diam saja, tetap
rumahnya. Akhirnya sampai di rumahnya Lencu. Semuanya memang sepi, kosong. Mereka mulai masuk, mulai menata rumahnya. Saat itu maghrib sudah berkumandang. Mereka memberes-bereskan. Setelah rapi, mereka menggelar karpet untuk tempat tidur karena mereka memilih tidur bersama biar guyup sambil ngobrol-ngobrol. Setelah mereka menyiapkan tempat untuk istirahat, mereka pun mulai bikin kopi, bikin indomie untuk ngobrol pada saat malam itu. Akhirnya mereka berkumpul, mereka cerita banyak hal. Mereka juga sempat membicarakan tentang kondisi kampung saat itu. Kok sepi ya? Iya, kata Lencu. Dulu terakhir setahun yang lalu tidak sepi ini. Entah kenapa sepi. Dan juga tidak tahu atau mungkin banyak pemuda yang sedang merantau. Akhirnya mereka pun berkumpul, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Lencu pun menceritakan tentang masa kecilnya di desa itu, di daerah Jombang. Karena Lencu tidak terlalu sering, cuman mungkin hari raya atau liburan dia main ke desa itu. Hari itu emang suasananya agak dingin karena memang di pedesaan. Jadi mereka tidak perlu membawa kipas ataupun apa. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka berkumpul. Akhirnya malam pun datang. Setelah makan-makan, minum kopi, mereka membersihkan makanannya, minum kopinya. Akhirnya mereka mulai mengisi dengan main kartu, main domino, mengobrol. Tidak lama, satu persatu mulai tertidur. Tinggal sedikit yang masih terjaga saat itu. Saat terjaga itu, dia tidak bisa tidur karena dia merasa seperti ada yang memantau dia. Seperti ada yang mengawasi dia sampai jam 10 malam itu dia masih bisa tidur. Dia gelisah, dia mulai main HP. Saat dia mulai main HP, dia tiba-tiba melihat ada sekelebat bayangan yang lewat dan ada sebuah suara gerusak-gerusuk. Dibarengin dengan suara gerusak-gerusuk itu, ternyata lalu terbangun. Dan lalu pun juga ternyata tidak bisa tidur. Dia tidur cuma seperti tidur ayam. Tidur tapi masih sempat terjaga. Yun kaget melihat lalu terbangun. Saya kira kamu bisa tidur. Ya, saya nggak bisa tidur seperti ada yang mengawasi. Jadi saya tidak nyaman. Lalu seperti itu. Dan Yun bercerita, iya saya barusan melihat sekelebat bayangan. Bayangan apa? Ya nggak tahu seperti bayangan gitu. Akhirnya mereka pun bercerita, mereka berdua terjaga sambil membakar rokok. Saat membakar rokok itu, Kiki tercengang. Dia melihat sosok hitam besar akan mendekati mereka, tiba-tiba kabur.
Sosok hitam itu kabur, lalu dia melihat sekelebat bayangan berwarna putih. Dia pun bingung, tapi si Lalu ini tidak melihatnya, hanya gigi yang melihat. Tapi Lalu merasakan ada hawa yang berbeda, katanya. Dia berdiam itu. Ada bagi enggak apa-apa ya. Jadi melihat satu titik dengan terdiam tanpa berkata apa-apa. Akhirnya Lalu menegur, ada apa? Dia pun menjawab, enggak ada apa-apa. Dari situ Lalu mulai sedikit agak ngantuk, dan mereka pun agak ngantuk. Tiba-tiba ada suara gerubak-gerubuk dari genteng. Setelah ada gerubak-gerubuk itu, ada bayangan hitam lagi, kemudian ada sosok pangeran berkuda. Dia melihat sosok pangeran berkuda berjubah berwarna serba putih dengan memakai serban putih. Dan si Kiki itu melihat sosok itu mengejar makhluk hitam itu. Entah makhluk hitam itu apa, yang dalam visualnya Kiki itu dia berwarna hitam besar, tapi tidak terlihat sosok seperti apa, cuma hitam besar itu. Dia dikejar oleh sosok putih berjubah berkuda putih itu. Dari situ tiba-tiba sosok itu berdua kabur di satu titik lalu menghilang. Gigi pun tercengang dan lalu pun memperhatikan si Gigi itu. Ada apa gitu? Ya apa-apa besok aja. Dari situ karena mereka sudah mengantuk, lalu pun tertidur. Tapi Gigi masih terjaga. Saat itu Gigi mulai semakin gelisah. Akhirnya dia memutuskan untuk telepon ibunya. Saat itu telepon biasa, belum seperti sekarang yang ada WhatsApp atau apa. Dia pun telepon sama ibu. Bu, dia menceritakan semuanya. Bu, tadi saya melihat sosok hitam. Kemudian mendadak ada sosok pangeran berkuda putih dengan baju serba putih. Dia mengejar sosok hitam itu. Dan berceritalah seperti itu kepada ibunya. Ibunya hanya bilang, ya udah, alhamdulillah kamu tenang saja. Ibunya bilang, itu leluhurmu. Itu mungkin leluhurmu yang menjagamu. Kata ibunya seperti itu. Kamu tenang saja, kamu istirahat saja, kamu tidur, kamu dijagain kok. Kata ibunya seperti itu. Dari situ kegelisahan Gigi mulai reda. Akhirnya dia pun bisa tertidur pulas. Keesokan paginya, Rizky masih tertidur, yang lain sudah terbangun. Dan si Lalu izin untuk keluar beli rokok. Akhirnya Haikal dan Lencu itu bikin kopi, lalu tidak lama Gigi terbangun dan minum kopi. Gigi pun tidak menceritakan banyak hal ke mereka. Sekembalinya Lalu beli rokok, lalu pun menceritakan sesuatu hal. Katanya si Lalu, tadi saya beli rokok. Kemudian dia sempat bertanya, Bu, kampung ini kok sepi ya? Nah,
Ternyata ibu itu pun bercerita, saat itu tahun sekitar 2008 atau 2009 itu ada kejadian Rian Jombang. Jadi Rian itu kebetulan tetangganya si Lencu itu di desa Jombang itu. Sekitar 5 atau 4 rumah dekat dari sana, itu rumahnya Rian Jombang. Dan si Rian itu kasusnya dia membunuh beberapa temannya karena si Rian ini adalah sosok gay yang mencintai sesama jenis dan dia membunuh beberapa temannya di desa itu. Makanya selalu bilang, makanya kampung ini kok sepi Bu ya. Iya, banyak warga takut dan setelah kejadian itu tidak banyak yang keluar rumah. Katanya masih terdengar suara-suara dari rumah Rian itu. Padahal rumahnya itu sudah sepi dan sudah diblokir sama polis lain. Seperti itu. Makanya Mas, pantesan saya kira karena kedatangan kami orang-orang ini tidak mau dengan orang baru. Yaitu Mas, salah satunya mereka masih was-was terhadap orang baru, takutnya masih berkaitan dengan sama Rian itu Mas. Pantesan Bu, akhirnya mereka menceritakan, si lalu itu menceritakan ke teman-temannya itu bahwa bahwa pernah kejadian seperti itu. Pantesan teman-temannya itu bingung kenapa kok sepi, si Lencu pun juga bingung, padahal setahun yang lalu masih biasa-biasa saja. Setelah dari itu, awalnya mereka ingin lanjut 2 atau 3 malam lagi, karena ada kejadian itu, mereka pun berdiskusi gimana. Kiun menjawab, sepertinya kita tidak bisa lanjut menginap lagi di malam ini. Kenapa? Yaitu satu, ada kejadian seperti itu. Satunya lagi baru Rizky pun Kiki itu menceritakan kejadiannya malam itu. Dan mereka berdua pun sok kaget. Oh iya, karena memang mereka berdua tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Lalu pun menyadari karena lalu pun merasakan hal yang sama meskipun dia tidak melihat apapun. Ya mungkin bisa dikatakan itu khotamnya si Kiki atau leluhur yang menjaga Kiki selama ini. Tapi sejauh ini baru hari itu si Kiki benar-benar melihat leluhurnya membantu dia, yang bisa dikatakan itu khotam. Seperti itu cerita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat Rana. Sampai jumpa di kisah cerita Rana berikutnya.